polisi tembak polisi. Kita mungkin sudah hari-hari ini banyak mendengar berita tentang polisi tembak polisi, yaitu di Kabupaten Solok Selatan gitu ya. Dan ini bukan hanya kasus pertama kali, dan coba kita lihat data-datanya. Pembunuhan Brigadir Joshua di Jakarta Selatan ini terjadi pada Juli 2022. Ya, kemudian pelaku divonis dengan hukuman seumur hidup. Ya, kemudian ada juga penembakan anggota Polsek Wanasaba di Lombok Timur pada tahun 2021. Ya, kemudian penembakan di Polsek Cimanggis ya terjadi pada tahun 2019 kalau nggak salah ini ya. Kemudian juga ada polisi tembak polisi di Bogor pada tahun 2023. Kemudian di Lampung 2022 juga terjadi penembakan polisi tembak polisi juga. Kemudian ada di Sulawesi Tenggara 2019 juga begitu, sebagaimana disampaikan oleh cnnindonesia.com. Kemudian yang terbaru, Kabak Ops tembak Kasat Reskrim di Solok Selatan. Ya, ini polisi tembak polisi baru saja 2024 ini. Kemudian yang terbaru juga adalah polisi tembak anak SMK ya. Nah, mengapa itu terjadi berulang-ulang dan mengapa itu terus terulang seakan-akan tidak ada efek jera, tidak ada keinginan untuk berhenti dan itu terjadi terus-menerus. Mari kita lihat bagaimana Islam memberikan sanksi, bagaimana Islam mengatur hukum pembunuhan ini. Kalau kita perhatikan, Islam menjelaskan bahwa hukum pembunuhan dalam Islam itu adalah haram hukumnya. Ya, haram hukumnya dan pelakunya akan mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Perhatikan baik-baik. Di dunia dan di akhirat. Bukan cuma di akhirat. Hukuman di dunia, mari kita perhatikan. Pelaku pembunuhan di dunia itu, pelaku pembunuhan disengaja akan mendapatkan hukuman kisos. Jadi nanti akan ada klasifikasi, dicek apakah ini pembunuhan sengaja, tidak disengaja, atau mirip disengaja, dan seterusnya. Ada klasifikasi ya. Kemudian nanti kalau disengaja terbukti, maka dia dibalas dengan dibunuh, kisos ya. Namun jika keluarga korban memaafkan, maka hukumnya bisa dialihkan dengan diat atau denda, kalau nggak salah sekitar 100 ekor unta bunting ya, yang sedang hamil, sekitar 30 miliar atau berapa itu ya, nanti dicek lagi. Jadi bisa dimaafkan tapi tetap bayar diat atau denda. Selain itu, pelaku juga terhalang dari waris dan wasiat dari korban kalau itu keluarga. Kemudian hukuman di akhirat menurut Islam, pelaku pembunuhan akan mendapatkan balasan di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 93. Islam juga melarang pembunuhan, bukan hanya menyiapkan hukumnya yang tegas, tapi juga melarang pembunuhan tanpa alasan yang benar. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 33, Al-Quran juga menetapkan bahwa membunuh seorang manusia sama halnya dengan membunuh seluruh manusia, seperti Al-Maidah ayat 32. Pembunuhan dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu pembunuhan yang haram, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah, dan yang mubah, yaitu pembunuhan yang umumnya terjadi pada musuh dalam perang. Jadi dalam peperangan, maka kita harus membunuh musuh atau orang murtad yang tidak mau melakukan pertobatan. Jadi ada pembunuhan yang mubah, ada juga yang wajib, dalam perang wajib gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa membunuh itu hukumnya adalah dibunuh bila terbukti itu secara
disengaja. Dan hukumnya di akhirat dia neraka, dan di dunia dikisos atau dibunuh. Ya. Nah, kalau dalam sistem saat ini pembunuh itu bisa hukumannya bermacam-macam. Ada yang seumur hidup atau hukuman mati. Ya, hukuman mati atau seumur hidup. Tapi biasanya lebih banyaknya hukuman seumur hidup. Itu yang terjadi. Sehingga kalaupun sudah jelas pelaku melakukan pembunuhan secara disengaja, tapi masih dihukum seumur hidup. Nah, ini yang menjadi celah. Ya, yang menjadi celah sehingga kasus-kasus ini berderet-deret, hampir tiap tahun selalu ada. Ya, bahkan tahun ini ada 2, bulan ini ada 2, polisi tembak polisi dan polisi tembak anak SMK. Mengapa Islam tegas? Karena Islam memberikan rasa aman kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang rendah tapi juga orang atas. Karena kalau tidak, maka akan ada kasus terus berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Bagaimana keluarga begitu tidak terima keluarganya dibunuh. Mungkin kalau mereka bisa membalas, mereka akan membalas. Dan itulah yang tidak diinginkan dalam Islam. Maka dari itu, pembunuhan harus dibalas dengan pembunuhan bila terbukti dilakukan secara sengaja. Itulah konsepnya dalam Islam. Namun, bagaimana konsep ini bisa berlaku? Konsep ini tidak bisa berlaku ketika umat Islam tidak diatur dengan Islam. Tidak diatur dengan aturan sistem Allah Subhanahu wa taala, yaitu sistem khilafah. Karena dalam sistem khilafah itulah seluruh aturan Allah bisa ditegakkan dan bisa memberikan rasa aman kepada siapa saja. Karena orang tidak akan secara gegabah membunuh orang lain karena balasannya adalah nyawanya sendiri. Demikianlah konsep Islam memberikan rasa aman dalam kehidupan yang Islami. Terima kasih.